48. Clara wanita simpanan. Clara bergegas mengusap air matanya ketika Bram keluar dari kamar mandi. Bram melihat Clara sekilas dan pergi mengambil pakaiannya. "Bersiaplah, Clara, kenapa kamu masih diam saja?" ucap Bram tanpa melihat Clara kali ini. "Aku tak ingin ikut denganmu," tegas Clara. Bram menghela napas. Dia berbalik melihat Clara. "Kenapa kamu keras kepala sekali?" ucap Bram kesal. "Kenapa? Aku tak akan mau ikut denganmu. Aku tahu. Kamu pasti akan mengajakku ke klinik aborsi," ucap Clara takut. Bram membulatkan matanya. Dia mengepalkan tangannya. Dia bergegas mendekati Clara. Menatap Clara dengan tajam. "Apa kamu tak percaya padaku? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" tanya Bram. Bram tak habis pikir pada Clara. Kenapa Clara bisa mencurigainya akan mengaborsi darah dagingnya sendiri? Bahkan sedikit pun tak pernah terlintas pemikiran gila itu. "Terserah. Aku tahu. Kamu itu gila. Kamu bisa melakukan apapun. Dan aku tak ingin mengambil resiko dengan ikut bersamamu," tegas Clara. Dan akan keluar dari kamar. Bram menahan tangan Clara. Meremas lengan Clara dengan cukup kuat. "Clara, sekali saja jangan menguji kesabaranku. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat bukan untuk melakukan aborsi. Apa kamu pikir? Aku sudah tak waras. Hingga aku akan membunuh darah dagingku sendiri." Geram Bram. "Lepaskan tanganku. Bram. Kamu menyakitiku," geram Clara. "Kamu yang selalu memancing amarahku. Kamu tahu aku seperti ini. Lalu kenapa kamu selalu saja membuatku kesal?" ucap Bram. "Memangnya siapa dirimu? Kamu berharap agar aku mengerti dirimu. Tetapi kamu tak mengerti apa yang aku inginkan. Kamu bahkan tak ingin menjawab pertanyaanku. Kemana kita akan pergi?" ucap Clara. Bram menggeram. Dia melepaskan tangan Clara. "Dengarkan aku, Clara. Bayi yang ada di rahimmu itu adalah anakku. Dia darah dagingku. Dan aku tak mungkin membunuhnya. Apa kamu masih tak percaya padaku? Sekali saja. Jangan ada pemikiran gila dalam kepalamu. Kamu benar-benar selalu menguji kesabaranku." Geram Bram. "Kalau begitu, katakan kita akan pergi kemana?" "Kamu hanya diam ketika aku bertanya." "Tentu saja aku merasa takut," ucap Clara. "Astaga." Bram menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Dia menatap Clara. Memegang kedua pipi Clara dan mengusapnya lembut. "Dengarkan aku. Percayalah padaku. Aku takkan menyakiti kalian. Kamu dan juga anakku. Anak kita," ucap Bram dengan nada selembut mungkin. Clara terkejut ketika Bram mengusap perutnya yang masih rata. "Aku bukan orang sejahat itu Clara. Dia tak berdosa. Aku tak mungkin menyingkirkannya," ucap Bram. Clara menelan air liurnya. Seketika pemikiran buruk tentang Bram menghilang. Melihat Bram memperlakukannya selembut itu membuat Clara yakin bahwa Bram memang takkan berbuat macam-macam. Clara yakin Bram takkan membunuh bayinya. "Percayalah," pinta Bram seraya menatap Clara dengan dalam. Clara menyingkirkan tangan Bram. Dia pergi menuju wardrobe dan mengganti pakaiannya. Dress simple sebatas lutut yang dia pilih malam ini. Dan hanya sepatu plat yang dia pakai di kakinya. Penampilan sederhana bagi Clara. Dia juga tak berminat berpenampilan yang terlalu berlebihan karena moodnya juga sedang tak baik. Bram mengusap wajahnya. Dia bersyukur akhirnya Clara mau mengerti. Bram mengambil ponselnya saat Anita menghubunginya. Bram menghela napas panjang, pusing sekali karena sejak siang Anita terus mengganggunya. "Ya, ada apa?" tanya Bram begitu telepon itu terhubung. "Bram, kamu di mana? Kenapa belum pulang?" tanya Anita. "Anita, bisakah kamu tak selalu menghubungiku? Cobalah mengerti. Aku ini pebisnis. Aku memiliki kesibukan. Jangan terus menanyakan kapan aku pulang," tegas Bram. "Tapi, Bram, kamu seperti menghindariku. Wajar saja jika aku bertanya. Kita ini pengantin baru. Harusnya kita menghabiskan banyak waktu bersama," keluh Anita. "Jangan egois.
Anita, duniaku bukan hanya kehidupan pribadiku. Jangan menuntut apapun padaku. Kamu bisa lakukan apapun sesuka hatimu dan aku takkan melarangmu. Tegas Bram dan mematikan telepon itu. Bram juga menonaktifkan ponselnya. Dia tak ingin ada orang lain yang mengganggunya malam ini. Begitupun juga dengan Anita. Anita benar-benar membuat kepalanya semakin terasa pusing. Clara keluar dari ruang ganti. Dan Bram mendekati Clara. Apa kamu sudah selesai bersiap? Tanya Bram. Clara melewati Bram. Dia mengambil tasnya dan keluar dari kamar. Bram mengusap wajahnya. Dia mengikuti Clara keluar kamar. Dante, kami akan pergi, kamu di apartemen saja. Ucap Bram. Baik, Tuan. Ucap Dante. Bram menggenggam tangan Clara. Dan Clara cukup terkejut mendapatkan perlakuan seperti itu. Bram tak mengatakan apapun. Dia menuntun Clara keluar dari apartemen. Sesampainya di baseman, Bram membukakan pintu mobil penumpang depan untuk Clara. Setelah itu, dia menyusul masuk dan melajukan mobilnya. Jalanan masih tampak padat tetapi merayap. Bram dan Clara saling terdiam. Tak ada yang bicara satupun. Hingga beberapa waktu berlalu dan mereka sampai di sebuah gereja yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Clara mengerutkan dahinya. Merasa bingung karena Bram membawanya ke sana. Bram turun dari mobil dan membukakan pintu. Untuk Clara. Bram mengulurkan tangannya. Dan Clara menyambut tangan Bram. Pikirannya masih merasa bingung. Untuk apa mereka ke sana? Clara menahan tangan Bram ketika Bram akan menuntunnya masuk ke gereja. Untuk apa kita ke sini? Bram. Tanya Clara. Menikah. Ucap Bram. Clara membulatkan matanya. Sontak dia melepaskan tangan Bram. Kenapa? Tanya Bram bingung melihat ekspresi Clara. Apa kamu bercanda? Tanya Clara. Tidak. Apa aku terlihat bercanda? Tanya Bram. Wajah Bram tampak datar. Seolah tak ada beban dalam kepalanya. Clara menjinjit. Dia menatap dalam mata Bram. Tinggi tubuh Bram tentu saja lebih tinggi dari Clara karena itu Clara butuh menjinjit untuk menatap mata Bram dari jarak dekat. Kamu ini kenapa? Tanya Bram semakin dibuat bingung. Bagaimana dengan Anita? Tanya Clara. Bram mengerutkan dahinya. Aku tak ingin jadi istri keduamu. Tegas Clara. Bram lagi-lagi mengerutkan dahinya. Jadi, kamu ingin bagaimana? Kamu hamil. Kamu mengatakan anak itu membutuhkan ayah. Lalu, kenapa kamu menolak untuk kunikahi? Tanya Bram. Aku akan mencari pria lain. Mungkin. Ini gila. Aku akan menjebak pria lain untuk tidur denganku. Dan setelah itu aku akan mengatakan bahwa aku hamil anak pria itu. Ucap Clara tanpa rasa bersalah. Bram membulatkan matanya. Dia mencengkram kuat bahu Clara. Aku akan membunuhmu jika kamu melakukan semua itu. Anak itu anakku. Dia milikku. Geram Bram. Clara tersenyum di tengah rasa sakitnya. Dia dapat merasakan kesungguhan Bram kali ini. Mungkin awalnya dia meragukan ucapan Bram. Karena itu dia mencoba memancing Bram dengan mengatakan semua itu. Sejujurnya dia tak pernah sedikit pun memikirkan hal itu. Tentu saja dia bahagia jika Bram mau bertanggung jawab. Hanya saja ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Karena dunia akan tetap mengenal Clara dengan status single tanpa suami. Sudah pasti, pernikahan keduanya akan disembunyikan. Bahkan kabar pernikahan Bram dan Anita perlahan sudah terendus oleh media. Bram menyeret Clara masuk ke dalam gereja, bersambung.